Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiatul Izzah dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler dibagi tiga. Yang pertama jantung, yang kedua sirkulasi janin, yang ketiga sirkulasi orang dewasa. Selanjutnya, yang pertama ada jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Fungsi utama dari jantung adalah memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Baik, di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan tentang bagian-bagian jantung dan menjelaskan sistem kardiovaskuler dan peredaran darah seperti bagian-bagian jantung. Yang pertama ada pulmonary trunk, yang kedua ada katup pulmonalis, yang ketiga ada arteri pulmonalis kanan, yang keempat ada vena pulmonalis kanan, yang kelima ada atrium kanan, yang keenam ada katup tricuspidalis, yang ketujuh ada ventricle kanan, yang kedelapan ada vena cava inferior, yang sembilan ada descending aorta, 10 ada aorta, yang ke-11 ada arteri pulmonalis kiri, yang ke-12 ada vena pulmonalis kiri, yang ke-13 ada atrium kiri, yang ke-14 ada katup aorta, yang ke-15 ada katup mitral atau bicuspidalis, yang ke-16 ada ventricle kiri, dan yang terakhir ada interventricular septum. Nah, selanjutnya ada struktur bagian-bagian darah. Yang pertama di sini ada blood vessel, yang kedua ada tunica intima, yang ketiga ada tunica media, yang keempat ada tunica adventitia, yang kelima ada red blood cell, dan yang keenam ada white blood cell, yang ketujuh ada platelet, dan yang terakhir ada plasma. Nah, dan yang ketiga di sini ada sirkulasi darah dewasa. Yang pertama bagiannya terdiri dari kapiler, yang kedua ada vena pulmonalis, yang ketiga ada arteri pulmonalis, yang keempat ada bilik kanan, yang kelima ada paru-paru, yang keenam ada serambi kiri, yang ketujuh ada bilik kiri, yang ke-8 ada pembuluh aorta sampai arteri, yang ke-9 ada pembuluh vena, dan yang ke-10 yang terakhir yaitu ada kapiler. Nah, yang keempat di sini ada sirkulasi darah janin. Bagian yang pertama ini terdiri dari plasenta, yang kedua ada umbilical cord, yang ketiga ada aorta, yang keempat ada foramen ovale, yang kelima ada lung, yang keenam ada pulmonary artery, yang ketujuh ada ductus venosus, yang ke-8 ada liver, yang ke-9 ada umbilical artery, yang ke-10 ada ductus arteriosus, dan yang ke-11 ada lung, dan yang terakhir atau yang ke-12 ada left kidney. Baik, itulah tadi tentang penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler. Baik, saya di sini akan menunjukkan video penjelasan saya sebelumnya. Namun, yang ini menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian dari struktur hidung, paru-paru, dan sistem pernafasan, dan menjelaskan sistem transportasi gas dalam tubuh. Baik, yang pertama ada hidung. Manusia yang kita tahu, hidung merupakan saluran udara yang pertama, mempunyai 2 lubang atau kavum nasi dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Baik, rongga hidung ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu vestibulum merupakan bagian lebih lebar tepat di belakang nares
anterior, dan bagian respirasi. Nah, struktur anatomi hidung manusia yang pertama ada ribniform plate of ethmoid bone, yang kedua ada sphenoid sinus, yang ketiga ada sela turcica, yang keempat ada concha, yang kelima ada pharyngeal tonsil, yang keenam ada frontal sinus, yang ketujuh ada superior turbinat, yang kedelapan ada middle turbinat, yang kesembilan ada inferior turbinat, yang kesepuluh ada vestibule, yang ke-11 ada anterior naris, yang ke-12 ada hard plate, yang ke-13 ada soft plate, yang ke-14 ada uvula, dan yang terakhir atau yang ke-15 di sini ada pening of auditory tube. Nah, yang kedua di sini ada struktur paru-paru. Paru-paru manusia yang pertama ada trakea, yang kedua ada primary bronchi, yang ketiga ada lobus superior, yang keempat ada lobus medial, yang kelima ada visura, dan yang keenam ada lobus inferior, yang ketujuh ada laring, yang ke-8 ada apex, yang ke-9 ada costal surface, dan yang terakhir atau yang nomor 10 di sini ada cardiac infarction. Baik, selanjutnya yang ketiga di sini ada struktur transfer gas dalam tubuh. Yang pertama bagian ini terdiri dari kapilaris, yang kedua ada lung. Nah, yang ketiga di sini ada kapilaris lagi, yang keempat ada pulmonary varies, yang kelima ada pulmonary arteries, yang keenam ada rig atrium, yang ketujuh ada rig ventricle, yang ke-8 ada pulmonary circuit, dan yang ke-9 adalah left atrium. Nah, yang ke-10 di sini juga ada left atrium. Yang ke-11 ada left ventricle, yang ke-12 ada aorta systemic arteries, yang ke-13 ada systemic varus, dan yang terakhir dan yang ke-14 yaitu ada systemic sisul. Baik, selanjutnya bagian yang keempat dari anatomi pernafasan. Di sini ada anatomi sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama bagian ini terdiri dari hidung, yang kedua ada mulut, yang ketiga ada trakea, yang keempat ada saluran bronkus, yang kelima ada paru-paru, dan yang terakhir dan keenam itu ada diafragma. Mungkin ini penjelasan saya mengenai tentang anatomi fisiologi, tentang sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.